Ada satu yang menarik dalam percakapan Kang Agus Mar tadi malam dengan ketua panitia pertemuan di Banten, yaitu Gus Iman ya kalau tidak salah, di mana dalam penggalan percakapan itu setelah saya nonton secara full, ada sesi hari Minggu, mana Kiai Iman akan tampil menjadi pembicara di situ selama 30 menit, lalu kemudian dilanjutkan dengan tampilnya perwakilan dari Robita Alawiyah yang kita tidak sangka-sangka ternyata dianggap sebagai orang yang kontra itu adalah Kiai Haji Kutubi yang akan mewakili daripada Kelambak Lawi di situ. Sehingga bagi saya ini sesuatu yang sangat tidak fair karena mestinya yang tampil di situ pada sesi pasca Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani berbicara adalah perwakilan dari Robita Alawiyah, itu baru fair. Konsepnya seperti apa? Moderatornya siapa dan lain sebagainya, terus forum diskusinya seperti apa gitu. Bisa digambarkan sedikit, Gus? Kita fokus ke Ahad ya. Iya, Ahad. Ahad itu pagi. Pertama, moderatornya akan diketuai oleh Tubagus Itoillah. Dari Tubagus Banten. Itoillah. Ya, dan saya akan mendampingi di situ. Oke. Sebagai MC untuk apa? Menindak orang yang kadang kan debat itu terbawa emosi, marah. Saya akan bertugas mengingatkan untuk tenang dan tetap ilmiah. Ya, yang kedua, di pagi hari itu Kiai Imaduddin Usman berbicara mempresentasikan riset dan tesisnya selama 30 menit. Oke. Setelah itu dari pihak yang berlawanan kemungkinan adalah Abuya Kiai Haji Kurtubi Ahmad yang akan membantah sama selama 30 menit juga presentasi bantahan. Buya Kurtubi mewakili apa ini? Mewakili yang pro kepada kesohian nasab Alawi, yang kontra Imad lah, kontra Kiai Imad lah. Kan apakah beliau dari Bani Alawi? Bukan. Kemarin itu saya serahkan, silakan ke Habib Hanif Alatos, antum dialog dengan Abuya Kurtubi. Untuk siapa yang akan maju di 30 menit, tapi kemungkinan, ini juga saya baru pulang dari rumahnya, kemungkinan beliau. Tapi tenang, setelah itu Pak Agus Mar akan majulah orang yang pro kepada tesis Kiai Imad dan yang kontra itu masing-masing 5 orang. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolan 9 dari Pusat Literasi Kabupaten Sumba Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat yang saya hormati di manapun juga berada, sudah mendengar bagaimanapun dalam percakapan di awal video tadi antara Kang Agus Mar dari Banyumas, wakilan dari KPN Nusantara yang kebetulan di malam podcast dengan ketua panitia untuk diskusi ilmiah di Banten nanti. Saya kira dari apa yang disampaikan oleh ketua panitia tergambarkan ya, bahwa sesi hari Minggu itu full membahas soal nasab Alawi, di mana ada waktu atau ada sesi yang disiapkan 30 menit bicara awal untuk Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, lalu kemudian disusul oleh orang yang kontra dengan apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad, yakni kalau tidak salah Ketua Umum FPI dalam hal ini Abuya Kurtubi. Karena itu kalau saya dari sisi ini kita sudah bisa menilai bahwa betapa tidak fairnya nanti diskusi ini. Kenapa saya menilai demikian? Karena seyogianya yang tampil ke publik berbicara setelah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani memaparkan hasil penelitiannya adalah seharusnya dari kalangan Kelambak Lawi, dalam hal ini Robita Alawiyah, ataupun yang diwakilkan oleh Bung Taufik ya selaku ketua Robita Alawiyah yang sudah terkonfirmasi bahwa tidak bisa datang karena sakit. Nah, oleh karena itu wajar saja kalau misalnya banyak sinyalemen di luar sana yang beredar,
terutama di kawan-kawan yang selama ini saya lihat eksis mengawal masalah nasab Kelapa Lawi ini, menganggap bahwa yang terjadi nanti di sana pada saat diskusi di Banten ini itu adalah jebakan BPN buat Kiai Iman. Dan saya kira kalau kita melihat dari proses yang disampaikan oleh ketua panitia, sudah ada bahwa Kiai Iman dipaksa secara tidak langsung berhadapan-hadapan dengan orang Banten sendiri, yakni ketua umum FPI Banten yang membela asal Lawi, yang seharusnya berposisi di situ adalah pengurus Rabita Alawiyah, siapapun itu yang dimandang oleh Rabita Alawiyah, sehingga tidak ada lagi perdebatan di kemudian hari. Karena di situ akan kelihatan bahwa nasab Kelapa Lawi itu dia bisa pertahankan atau tidak, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Iman pada video-video sebelumnya, yang saya kira nanti secara runut juga akan disampaikan dalam sesi 30 menit itu. Karena itu kemudian seharusnya sebagai panitia, kalau kita bicara soal nasab Kelapa Lawi, tidak perlu terlalu repot-repot melibatkan banyak orang. Kenapa? Karena yang menulis dan melakukan penelitian ini adalah Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani. Tentu Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani secara personal itu akan mempertanggungjawab apa yang dia tulis, sehingga harusnya juga supaya fair ada dari Kelapa Lawi. Kan yang dituduh ini adalah Kelapa Lawi, dalam hal ini Rabita Alawiyah, yang dituduh nasabnya tidak tersambung sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan jauh lebih bagus kalau ada satu dari pihak Rabita Alawiyah yang kemudian tampil ke permukaan untuk menampilkan susunan nasabnya, yang tentu berdasarkan kitab-kitab, baik itu kitab primer atau sekunder, terkait dengan nasab yang sebagaimana yang diberikan oleh Kiai Iman itu tadi. Dia harus mampu menampilkan bahwa nasab saya tidak palsu, ini bukti-buktinya, tidak palsu, ini kitab-kitabnya, ini manuskripnya. Kalau tidak misalnya, ya di ujung-ujung itu, kalau secara ilmiah tidak mampu dipertahankan, mereka ini harus siap untuk melakukan tes DNA. Dan kalau sudah melakukan tes DNA dan terbukti juga tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu melalui jalur Bani Hasyim ataupun melalui Bani Muthalib, ya harus legowo mengatakan bahwa saya terima bahwa saya bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya kira persoalan nasab dari awal kita sepakat bahwa itu poin yang sangat penting sebenarnya. Tetapi ketika ada orang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah, sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia memang harus ditinggali. Kenapa? Karena sekali lagi Rasulullah ini adalah orang yang sangat mulia, terutama oleh orang-orang Islam, dan bahkan bukan orang Islam saja mengakui kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sangat berbahaya kalau begitu lihat orang-orang mengakui bahwa nasabnya tersambung lalu kemudian tidak terverifikasi dengan baik. Nah, itu yang kita harapkan di dalam forum sebenarnya. Dan sekali lagi, bahwa forum itu bisa bernilai, bisa berarti manakala outputnya jelas, apakah tersambung atau tidak, dan apa resikonya kalau tidak tersambung. Kenapa? Karena ini terkait dengan nama besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang nasabnya harus dimuliakan, nasabnya harus dimuliakan. Tidak boleh ada orang yang hanya bermodalkan mengaku, apalagi kalau adabnya tidak bagus, tidak beretika, cowoknya tidak bisa dijaga, seperti yang dilakukan oleh Mahdi CS dan kawan-kawannya itu. Karena itu sahabat, sekali lagi dengan biaya yang sangat besar sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua panitia kurang lebih 500 juta dengan output yang tidak jelas seperti ini, wajar saja kalau misalnya kemudian banyak teman-teman di luar sana mengatakan bahwa ini bisa saja jebakan Batman buat Kiai Iman. Karena kita tahu jika misalnya Kiai Iman bicara 30 menit lalu kemudian yang tampil membantah itu adalah orang pribumi sendiri, dalam hal ini Buya Qurtubi yang merupakan ketua umum FPI, saya kira tidak adil ke BPN. Harusnya yang tampil di sana minimal perwakilan dari Kelapa Lawi dalam hal ini yang dimandat khusus oleh Rabita Alawiyah untuk membahas nasabnya di forum itu. Yang lain-lain ini apa urusannya? Tidak ada, baik yang mendukung Kiai Iman maupun yang mendukung Kelapa Lawi. Kalau bukan dari Rabita Alawiyah, masa dari Rabita Alawiyah yang begitu banyak di sana.
orang-orang hebatnya, tidak ada yang mampu menjelaskan ini. Atau jangan-jangan nih, katanya tidak. Sehingga kemudian yang tampil membela ini adalah orang bumi sendiri. Dalam hal ini Abu Yahya Qurtubi. Sehingga sekalipun misalnya salah dalam perdebatan nanti, masih ada asumsi yang mereka bangun bahwa itu bukan dari kalangan Ba'lawi atau bukan dari Rabi'ah Alawiyah. Nah, ini yang berbahaya kalau terlalu bermain-main dengan soal nasab ini, di mana ini sudah menjadi konsumsi publik. Saya kira memang publik harus dipuaskan dengan apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad ini mesti dijawab dengan total oleh pihak Rabi'ah Alawiyah. Karena kalau bukan Rabi'ah Alawiyah yang mengeluarkan satu pernyataan atau satu kajian ilmiah terkait soal nasabnya, saya kira kita akan pernah bisa menghentikan perdebatan ini. Nah, bagi kita semua terima saja, baik itu kelam Ba'lawi atau Habib ini adalah cucu Rasul atau tidak, sepanjang mereka memang memiliki ketakwaan, memiliki keilmuan, memiliki adab yang baik, saya kira harus tetap dihormati. Saya kira di situ poin pentingnya. Jadi jangan terlalu dramatisir ini, padahal seolah-olah bahwa apa yang mau didiskusikan ini sesuatu yang memang harus melibatkan banyak orang. Sampai kemudian ini bisa terverifikasi dengan baik, apalagi belum kita dengar outputnya, juga tidak akan membuat atau tidak akan menisbat nasab daripada Ba'lawi itu sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.